Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib kembali mengingatkan kita semua agar supaya tetap istiqomah dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya tetap terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada keselamatan bagi siapapun yang tidak taat kepada Allah. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia lebih sibuk untuk mengumpulkan belanja dunia, seolah-olah ia hidup sangat lama, padahal hakikatnya kita terus meninggalkan dunia. Tapi kita terus menerus lebih hebat untuk berikhtiar mendapatkan dunia yang menurut kita dunia ini adalah masa depan kita. Padahal sesungguhnya masa depan itu adalah akhirat, bukan dunia. Dunia terus engkau tinggalkan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkanlah belanja, tapi belanja yang terbaik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga khatib mengingatkan kita semua untuk tetap banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa dalam hidup kita, manusia yang Allah jadikan sebab kita mendapatkan nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat iman. Saudaraku sekalian, Anda masuk ke dalam surga bukan karena amal Anda, akan tetapi Anda masuk surga adalah karena iman yang Allah berikan kepada Anda. Dan iman ini didapatkan adalah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita selain daripada Rasul. Beliaulah sebab kita mendapatkan hidayah, yang apabila kita mengikut Rasul, maka Rasul pasti membawa kita ke dalam surga. Tidak ada manusia yang pasti membawa Anda ke surga, sekalipun harta Anda, sekalipun itu kedua orang tua Anda, akan tetapi adalah Rasul pasti membawa kita ke surga apabila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Allah menginginkan setiap orang yang beriman untuk tetap banyak-banyak berselawat kepada Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa tanda yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila orang tersebut adalah orang yang dikehendaki Allah akan selalu baik, baik hidupnya di dunia, baik nanti di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa tanda kepada kita. Tanda yang pertama kata Nabi, apabila orang itu adalah orang
yang akan Allah jadikan hidupnya baik dunia akhirat adalah Allah jadikan orang tersebut senang dengan ilmu, sehingga ia paham dengan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapapun yang Allah kehendaki akan baik, baik hidupnya di dunia, baik seluruh masalahnya di dunia dan di akhirat, Allah akan jadikan orang itu paham dengan agama. Allah akan jadikan orang itu mau mempelajari ilmu agama. Saudaraku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa harus belajar ilmu agama? Karena hidayah yang pertama sekali adalah hidayah ilmu. Hidayah pertama sekali adalah hidayah al-bayan. Dan hidayah ilmu ini tidak mutlak hak Allah. Hidayah ilmu ini ada andil orang lain. Anda akan mendapatkan hidayah ilmu ini melalui orang lain, melalui guru-guru kita, melalui ulama-ulama kita. Karena hidayah awal adalah dinamakan hidayah ilmu, atau dinamakan dengan hidayah al-bayan. Apa itu hidayah ilmu? Apa itu hidayah al-bayan? Adalah ayat demi ayat Al-Quran, kalimat demi kalimat hadis. Itulah hidayah ilmu, itulah hidayah bayan. Dan hidayah yang dinamakan hidayah adalah penjelasan atas sesuatu yang akan membuat Anda selamat dunia akhirat. Itu yang dimaksud dengan hidayah. Itu yang dimaksud dengan hidayah. Penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran, ayat demi ayat Al-Quran, kalimat demi kalimat hadis, itulah yang dimaksud dengan hidayatul bayan. Lalu bagaimana kita memahami ilmu itu kalau tidak belajar? Maka perhatikan saudaraku sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang pertama sekali adalah qalam. Dalil menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu. Dan perhatikan bagaimana ayat yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasul bukan perintah salat. Akan tetapi ayat yang pertama sekali diturunkan Rasul adalah Iqra. Baca, belajar, baca Al-Quran, baca hadis, pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Ketika engkau membaca Al-Quran, maka engkau akan menemukan perintah-perintah, engkau akan menemukan larangan-larangan, engkau akan menemukan penjelasan-penjelasan keselamatan dunia akhirat. Ketika engkau membaca Al-Quran, engkau akan temukan Allah katakan aqimus salah. Ketika engkau membaca Al-Quran, Allah akan katakan wa atuz zakah. Ketika engkau membaca Al-Quran, engkau akan lihat Allah katakan la taqrabuz zina. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu adalah harga mati yang harus dibayar siapapun yang ingin hidupnya baik selamat dunia akhirat. Karena hidayah awal adalah ilmu. Dengan Anda mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis, Anda akan tahu mana perintah, mana larangan, mana kebenaran, mana kebatilan. Kalau kita mempelajari Al-Quran dan hadis, kalau kita belajar ilmu, kalau kita menuntut ilmu Al-Quran dan sunnah, kita akan semakin kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin kenal dengan Allah. Kenapa harus kenal dengan Allah? Agar supaya Anda bahagia. Dan perhatikan, orang yang paling bahagia di atas dunia ini adalah orang yang paling kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kenal dengan Allah? Karena semua apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, tidak setitik pun apa yang ada dan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, itu semua adalah keputusan Allah. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua terjadi adalah karena keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu, orang yang kenal dengan Allah, dia adalah orang yang paham dengan keputusan-keputusan Allah.
maka hidupnya akan selalu baik-baik saja. Orang yang kenal dengan Allah, ketika ia mendapatkan musibah, ketika ia mendapatkan ujian dari Allah, dia tahu ini adalah keputusan Allah, dia tahu ini adalah pasti baik, dia tahu bahwa Allah menginginkan dia sabar, dia tahu bahwa Allah telah menyediakan hal yang lebih baik dari itu terhadap dirinya. Lihat, orang yang kenal dengan Allah hidupnya selalu baik-baik saja. Walaupun ia mendapatkan ujian, ia mendapatkan musibah yang sangat berat, sakit memang, pahit memang, tapi itu tidak akan mengganggu kehidupannya. Tapi lihat orang yang tidak kenal dengan Allah, bagaimana kehidupannya. Lihat orang yang tidak kenal dengan Allah, bagaimana ia kalau mendapatkan masalah sekecil apapun, dia tidak bisa menerima itu dengan baik, dan itu akan menghancurkan hidupnya. Saudaraku sekalian, maka dari itu orang yang paling bahagia, orang yang paling tenang di dunia ini adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun ittaqullah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tanda berikutnya orang itu apabila dia adalah orang yang dikehendaki Allah akan baik-baik saja. Nabi katakan, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Nabi katakan apabila seseorang itu adalah orang yang dikehendaki Allah akan baik, Allah akan memperdayakan dia. Lalu para sahabat bertanya, apa maksudnya Allah memperdayakan dia ya Rasulullah? Rasul katakan, Allah akan jadikan orang itu mampu beribadah. Tidak ada orang yang mampu beribadah kecuali orang yang dikehendaki Allah. Maka hidayah ibadah atau hidayah taufik mutlak hak Allah. Adapun hidayah bayan atau hidayah ilmu ada di situ andil orang lain. Abu Thalib mengerti kalau Muhammad adalah seorang rasul. Dia yakin itu. Abu Thalib yakin kalau agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tapi pengetahuan ini, ilmu yang benar ini tidak akan menjadi manfaat apa-apa kalau tidak dibuktikan dengan anggota tubuh. Maka dari itu ketika ia hendak mati, Rasul katakan, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan menjadi pembelamu nanti di akhirat. Kalimat yang sangat mudah, yang kalau seandainya ia ucapkan pasti dia masuk surga. Akan tetapi walaupun kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mudah, kalau Allah tidak kehendaki maka dia tidak akan bisa mengucapkan itu. Maka dari itu hidayah taufik beribadah kepada Allah adalah hidayah yang mutlak hak Allah. Yang mutlak hak Allah. Maka itu yang menjadi sebab Nabi katakan, kamu tidak masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah, ya sekalipun aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, hanya saja Allah berikan kepadaku rahmatnya. Saudaraku sekalian, ketika Anda mampu beribadah dengan baik, jangan sombong dengan ibadah itu. Ibadah itu bukanlah kemampuan Anda. Kalaulah Anda bukan orang yang dirahmati Allah, Anda tidak akan mampu salat. Dan kalau setiap kali Anda ingin beribadah, ingat baik bahwa ibadah yang hendak aku lakukan ini, kalau sampai mampu aku melakukannya, ini benar-benar rahmat Allah. Sehingga dengan perasaan itu Anda akan melakukan ibadah itu dengan baik. Jadi Nabi katakan apabila seseorang, orang itu adalah dikehendaki Allah akan baik dunia akhirat, istamalahu, dia Allah akan jadikan dia orang yang mampu beribadah.
Allah berikan kepada dia taufik, hidayah taufik, dia mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin sungguh-sungguh beribadah. Ini pertanda baik. Semakin tua semakin sungguh-sungguh beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahsana fima baqiya, ughfira lahu fima madha." Siapapun yang mengakhiri hidupnya dengan baik, siapapun yang memanfaatkan sisa usianya dengan sungguh-sungguh beribadah, ughfira lahu ma madha, itu adalah pertanda Allah akan hapuskan semua dosanya yang sudah lewat. Waman asa'a, tapi siapapun yang tidak berbuat baik, siapapun yang tidak berupaya untuk memperbaiki diri di akhir usianya, ukhidha ma fima madha wa ma baqi, Allah akan hukum dia karena dosanya dari awal sampai akhir. Saya ulang, siapa yang mengakhiri hidupnya dengan baik, semakin tua, semakin ke ujung dia mengakhiri hidupnya, dia beribadah semakin sungguh-sungguh, ghufira lahu fima madha, Allah akan ampuni semua dosanya yang sudah lewat. Fudail bin Iyad satu saat melewati sebuah masjid. Dia melihat orang yang sudah agak tua bersender di dinding masjid. Lalu Fudail bertanya, "Wahai pamanku, berapa usiamu?" Orang itu mengatakan 60 tahun. Fudail bin Iyad mengatakan, "Pamanku, engkau sudah mau sampai." Orang itu mengatakan, "Apa maksudnya aku mau sampai?" "Pamanku, bukankah Nabi mengatakan bahwa usia umatku 60 tahun? Adapun yang 70 tahun, 80 tahun itu jarang. Usia umatku itu singkat, 60, 63. Yang 70 sampai 80 itu jarang," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Pamanku, engkau telah berjalan menuju Allah 60 tahun. Berarti engkau sudah mau nyampai. Engkau sudah mau sampai, wahai pamanku. Apapun sekalipun engkau bertemu dengan pagi, engkau bertemu dengan sore, hakikatnya engkau adalah sedang menunggu kematian." Lalu bagaimana kata orang itu? Orang itu mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Fudail bin Iyad mengatakan, "Wa ma tafsirahu?" Pamanku, apa maksudnya ayat yang kau baca, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un"? Orang itu mengatakan, "Aku tidak tahu." "Pamanku, inna lillah, bukankah engkau datang dari Allah?" "Iya, emang aku adalah datang dari Allah. Aku adalah ciptaan Allah." "Wa inna ilaihi raji'un." Kalau begitu, engkau terus berjalan, akhir daripada perjalananmu engkau berhenti di hadapan Allah. Lalu apa yang harus saya lakukan, kata orang itu? "Wahai pamanku, apakah engkau mengerti apa yang akan terjadi ketika engkau berdiri di hadapan Allah?" "Tidak." "Wahai pamanku, ketika engkau memanggil seseorang datang kepadamu, lalu ia berdiri di hadapanmu, untuk engkau apakan?" "Untuk aku tanya." Begitulah dengan Allah, wahai pamanku. Hakikatnya kita ini semua datang dari Allah, terus berjalan tanpa berhenti, yang akhirnya nanti berhenti di hadapan Allah. Kenapa berhenti di hadapan Allah? Karena Allah ingin bertanya. Allah ingin menanyakan semua tentang duniamu dulu. Orang itu mengatakan, "Kalau begitu apa yang harus aku lakukan, wahai imam?" Kata Fudail bin Iyad, "Kalau memang Allah mau bertanya kepadamu, siapkan jawaban. Siapkan jawaban. Apapun yang hendak engkau katakan, nanti Allah akan tanya, kenapa engkau katakan
dan siapkan jawabanmu. Kalau engkau bisa memberikan jawaban di hadapan Allah, silahkan katakan. Apapun yang engkau ingin lakukan, tanya dirimu. Ini nanti di akhirat Allah akan tanya, kenapa aku lakukan? Kalau Anda bisa menjawab kenapa Anda lakukan perbuatan itu, silahkan lakukan. Pamanku, engkau berdiri di hadapan Allah karena engkau akan ditanya Allah. Maka dari itu persiapkan dirimu untuk setiap jawaban kata-kata yang kau ucapkan, jawaban setiap perbuatan yang engkau lakukan. Waduh, repot dong. Bagaimana supaya aku baik-baik saja? Masa laluku penuh dengan dosa. Fudail bin Iyad mengatakan, pamanku, akhiri hidupmu dengan baik. Berapapun sisa usiamu, akhiri dengan baik. Sungguh-sungguh engkau belajar, rajin engkau beribadah. Kalau engkau semakin tua, semakin dekat pada kematian, semakin rajin beribadah, maka itu adalah pertanda semua dosamu akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa akhdhulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.